kalau kita nyanyi lagu religi itu kita harus bawa dalam kehidupan kita, bukan saat itu doang di panggung kita nyanyi lagu itu, karena kita apa? Kita membawa nama Allah, kita nyebutin nama Rasul di situ, kita bercerita tentang kebaikan. Itu yang harus kita bawa, bukan hanya karena kita nyanyinya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih balik lagi sama aku Vika Hanza di Ngasus. Nah, Ngasus episode kali ini aku mau mau ngajak Sobat Ngasus untuk ngobrol sama mungkin yang Sobat Ngasus tahu di di era-era 90-an itu ada satu public figure yang yang udah hits banget waktu itu. Di original singernya takkan terganti, yaitu Mbak Dea Mirella. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Asia Live Entertainment sudah mengundang saya. Oke, sama-sama. Mbak Dea juga udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ya Allah, cantik banget. Masya Allah, tabarakallah. Cantik banget, nggak tua-tua gitu ya, masih tetap begini aja kayaknya dari dulu. Amin. Makin cantik lagi pakai hijab sekarang ya. Alhamdulillah. Ih Mbak, ini dari kapan nih pakai hijab? Berapa tahun ya? Almost 5 tahun kayaknya ya. Almost 5 tahun. Itu prosesnya gimana Mbak? Kok bisa tiba-tiba pakai hijab? Prosesnya sebenarnya sih aku dari dulu tuh dari dulu aku seneng banget lihat orang-orang yang berhijab gitu kan. Kalau ada yang berhijab aku waktu itu dekat sama Nia Paramita sering nanya, gimana sih pakai hijab tuh enak ya, ngobrol gitu deh. Terus tapi untuk keinginan aku untuk pakai hijab tuh aku masih bilang aduh aku belum siap, selalu ngerasa belum siap karena ngerasa ntar nyanyi gimana kalau pakai hijab, aku masih pengen nyanyi. Terus sampai suatu hari ditegur, akhirnya dikasih cobaan banyak sama Allah. Sampai akhirnya aku mengalami banyak percobaan hidup gitu. Salah satunya yang bikin aku down banget pada saat itu, aku waktu itu hamil 6 bulan. Terus aku harus kehilangan anak aku karena dia lahir prematur. Disitulah aku sempat yang kayak terpukul banget, ya Allah kenapa aku harus kehilangan anak itu, kenapa aku nggak boleh, kayaknya ngeluh sama Allah gitu, ngeluh sama cobaan yang aku dikasih ini. Terus suatu hari tiba-tiba ada followers aku di Instagram bilang, Mbak Dea tuh jangan sedih ya. Jadi kayak aku saat itu aku berkeluh kesah, saat itu juga aku dijawab sama Allah gitu. Itu waktunya cepet banget ya, langsung. Iya, pas aku habis keluh kesah nangis gitu kan. Waktu aku hamil, aku rajin ngaji, aku rajin sholat. Aku kenapa aku berbuat baik? Aku tuh salah apa sih? Kenapa aku cobaan aku banyak banget ya Allah? Protes gitu ya sama Allah ya. Protes gitu kayak kenapa aku bisa ngalamin hal seperti ini? Terus ya itu tiba-tiba ada followers aku yang ngomong, Mbak Dea tuh disayang loh sama Allah, katanya. Disayang? Aku bilang iya kan, Mbak Dea itu disayang sama Allah karena sekarang ini Allah sedang mempersiapkan malaikat untuk jaga, untuk nungguin Mbak Dea nih di pintu surga saat ini, kata gitu. Terus aku langsung gini, yang tadinya aku ngerasa Allah tuh kenapa aku diginin banget, cobaan aku banyak banget, ternyata Allah tuh sayang. Itu bentuk kasih sayangnya Allah sama aku, dikasih cobaan seperti ini biar aku tuh kembali untuk memperbaiki diri. Terus dia bilang asalkan, di situ ada kata-kata yang aku inget banget, dia bilang asalkan Mbak Deanya solehah, Mbak Dea takwa sama Allah, menjalankan apapun yang Allah suruh, udah ada malaikat yang tunggu. Oh iya ya, aku mau masuk surga, aku mau ketemu anak aku gitu kan. Terus pada saat itu apa yang belum aku lakuin, ternyata aku belum pakai hijab pada saat itu kan, belum berhijab. Yang aku selama ini takut pakai hijab, akhirnya detik itu juga yang kemarin masih pakai rok mini, pakai celana pendek, tank top kemana-mana, langsung lah pakai hijab. Dan waktu itu aku cuma punya hijab cuma 2. Cuma punya 2 kerudung, yang lain sih ada baju muslim tapi buat show gitu kan.
dengan modal itu akhirnya aku pakai. Terus pada saat aku pakai hijab, semua kesedihan aku tuh kayaknya langsung hilang gitu ya, semua. kayak sirna gitu ya, Sirna, ketakutan aku juga hilang. Terus aku jadi lebih berani ngadepin hidup. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Kadang kita nggak tahu, kita ngerasa ini, aduh kok kita berat banget ya hidup. Bener. Ternyata di situlah aku belajar bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas. Kita dikasih cobaan, itu ternyata Allah sayang, bukan Bener. karena Allah benci sama kita. Kita dikasih kehilangan karena kita tahu bahwa kita belajar untuk menyadari bahwa kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Kita nggak punya apa-apa. Kita tuh bahkan anak yang tadi aku udah, aku mau punya anak bayi, bisa diambil saat itu juga karena Bener. Allah pengen aku tuh tahu bahwa aku tuh harus berharap sama Allah. Semua yang aku miliki itu milik Allah. Belajar untuk mengikhlaskan apapun yang menjadi ketentuan dari Allah. Kita nggak boleh mendahului rencana Allah gitu ya Mbak. Iya, dari situlah aku pakai hijab. Dan nggak gitu aja, pakai hijab juga kan godaan banyak tuh. Lingkungan aku tuh masih yang masih apalagi gaul. Di dunia hiburan ya, entertain ya, masih nggak pakai. Malah ada teman, ngapain sih lu pakai hijab, kan masih muda. Ada yang terang-terangan kayak gitu. Ada. Ngapain sih pakai hijab, nanti aja kali hijab kalau udah tua baru pakai hijab, sekarang kan masih muda gitu. Terus tanggapan Mbak Dea gimana? Buka aja, kenapa banyak yang kayak gitu sih. Cuman ya pada saat itu ya nggak tahu ya, masih galau pada saat itu. Iya bener nggak sih, bener. Aku kan orangnya suka gampang terpengaruh gitu ya. Bener. Tapi pada saat itu juga Allah nyemplungin aku nih ke dunia yang bener-bener orang-orangnya istiqomah pakai hijab. Yang tadinya aku mulai masih buka, akhirnya karena pakai hijab iya ragu buka tutup. Kalau lagi jalan sama teman-teman yang lagi yang belum hijaban masih ya ikut nggak? Masih ikut. Aduh kita ke Bali jangan buka hijab terus. Tapi akhirnya kok kayak nggak ada peningkatan dalam ini aku ya, dalam iman aku gitu. Dan akhirnya aku dicemplungin sama teman, diajak lah teman aku, ada salah satu Nia Paramita waktu itu ngajak aku ke lingkungan yang emang ke kajian yang di situ semuanya mau pakai hijab. Yang pakai hijab, yang nggak buka-buka hijab gitu. Dan ternyata itu berpengaruh banget. Teman kita bergaul itu, di mana kita berada itulah yang membawa kita gitu. Aku dibawa ke dunia yang benar-benar orang-orang menjaga hijabnya. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang aku kuat, bisa bertahan. Tapi sempet ya prosesnya, ada buka tutupnya itu ada ya? Ada, cuma sebentar. Tapi waktu itu lagi liburan ke Bali gitu kan. Berapa lama tuh? Jadi aku dengar masih ada harapan juga ya. Kemarin aku juga nanya tuh ke Mbak Indah Dari gitu kan. Mbak Indah tuh ada prosesnya nggak sih gitu, dari yang pakai hijab biasa sampai sekarang pakai niqab gitu? Ada, malah aku lama, katanya 12 tahun gitu kan. Iya memang harus ada proses, jadi kita bisa tahu kan. Pada saat itu memang berapa lama tuh Mbak Dea tuh? Nggak lama sih, nggak sampai setahun lah. Aku cuma sebentar, cuma ngerasain cuman gini doang, ngapain sih? Nggak gitu dapat loh. ketenangan ya. Nggak ada, maksudnya ya cuman pingin gitu doang. Senang-senang liburan udah gitu buka lagi gitu kan, kayak apa sih gitu. Iya, cuman sesaat doang, ngapain gitu. Godaan sesaat. Iya. Dan aku tuh waktu kemarin tuh masih seneng warna-warnain rambut. Aku kan kalau ada waktu itu lagi tren grey kan rambutnya. Aku ngecat grey. Aduh, gue pakai jilbab gimana nih, gue mau mamerin rambut aku. Akhirnya kalau nyanyi suka dibuka gitu. Ya tapi memang sih gini. Jadi waktu itu teman aku Nia Paramita salah satu yang suka aku sharing sebelum aku pakai jilbab. Dia sempat ngomong gini, "Dek, lu tuh nggak apa-apa, jangan takut lah kalau lu pakai jilbab, coba aja pakai jilbab untuk ngerasain belajar pakai jilbab. Ntar gue kalau buka jilbab gue dihujat sama netizen," gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak lah, pakai aja, nggak penting pakai buka tutup, yang penting niat udah ada. Itu triknya si Nia Paramita, teman aku. Nggak kalau tahu penyanyi juga gitu. Aku tahu kok. Tahu. Nah dia tuh pas aku pakai jilbab gitu, dia langsung, "Dek, ikut kajian," katanya. Caranya dia gitu, dia ngomong, waktu aku belum berani pakai jilbab, udah pakai aja dulu, yang penting niat udah ada. Nah, pas udah pakai jilbab, ayo lo ikut kajian ini, semua kajian aku suruh ikut datengin. Dan dengan kita ikut kajian, kita kan berada di lingkungan yang benar-benar hijrah gitu loh. Akhirnya terjaga, jadi terbawa ya. Akhirnya satu-satu mulai aku tinggalin tuh yang sifatnya keduniaan, karena apapun yang bersifat duniawi itu kayaknya semu dan kadang-kadang bikin kita galau, nggak bikin kita tenang gitu loh. Galaunya juga galau nggak jelas gitu kan, goalnya apa gitu ya. Jadi kurang syukur juga. Benar. Tapi ini nggak sih Mbak, berat nggak sih perjalanannya menuju hijrah ini? Ya let's say panggilan itu ada gitu kan ya, tapi kenyataannya ngejalaninnya terus ada rasa berat nggak sih waktu itu?
kalau ada orang kan yang bilang pada saat hijrah dia berat. Aku kebalikannya justru. Sebelum aku hijrah hidup aku kayak berat. Amburadul, berat, berantakan, sedih, banyak sedihnya, banyak gak bersyukurnya, banyak nangisnya. Kayaknya hidup aku banyak banget cobaannya gitu loh. Ya semua orang tahu pas aku punya masalah rumah tangga yang terekspos kemana-mana dulu. Terus banyak sedihnya juga. Kayaknya aku ngalamin hidup aku, cobaan aku bertubi-tubi. Ternyata cobaan aku itulah yang bikin, yang setelah aku menutup hijab itu hilang semua. Jadi kayak lebih tenang, dicoba juga dikena dapat cobaan kayak gini kayak lebih ntar juga berlalu. Jangan takut, ada Allah, pasti ada Allah yang selalu ada Allah yang menolong kok, nggak bakalan kita dibiarin. Kalau dulu tuh kayaknya aduh ini bulan depan nih show masih beberapa nih, padahal pada saat itu show ngalir banget, cuman kayaknya kurang syukur aja sih. Kayaknya kurang aja, mau dapat uang semua selalu kurang. Cuman sekat begitu kita udah mendekat sama Allah, show aku sebenarnya nggak sebanyak dulu karena banyak yang aku kurangin kan. Aku udah nggak main di cafe yang jual minuman keras, aku udah nggak nyanyi di wedding Chinese wedding gitu kan, walaupun ada juga sih yang masih manggil aku walaupun aku udah berhijab. Tapi cukup, ternyata kita cukup. Itu tergantung dari bagaimana kita mensyukuri apa yang udah Allah kasih ke kita gitu sebenarnya. Dan nggak perlu khawatir ya Mbak ya, nggak perlu khawatir kadang-kadang kan pertanyaan kita semua juga nih gitu kan, gimana sih untuk public figure yang biasa di dunia entertain kan yang identik dengan tidak berhijab gitu, terus gimana nih setelah berhijab ke job ke apa gitu kan, ternyata sebenarnya nggak perlu ditakutin ya. Alhamdulillah berkurang sih jobnya, tapinya malah lebih ke filter nggak sih Mbak? Alhamdulillah berkurang ke tempat ya, berkurang di tempat-tempat yang membawa kita ke batil ya, maksiat. Alhamdulillah. Tapi digantikan sama tempat yang membuat yang banyak bawa faedah. Terus tempat yang bikin aku jadi punya berilmu, nggak kosong. Nambah insight ya. Nggak kosong. Karena kita tuh sebenarnya nggak cukup kok cuman merasa diri kita Islam. Kita sholat, kita Islam, kita puasa, nggak itu doang. Kita harus ternyata Islam itu kita mesti total, kita mesti belajar, cari ilmunya juga. Karena surga itu mahal kan. Benar. Jadi kita mesti kita yang harus rajin juga ngulik, mengkaji. Iya kan? Benar. Kalau kita mikirin udah mulai ke arah ke akhirat, itu akan nggak ada apa-apanya lah yang sama ini kita takutin di dunia ini. Kalau semuanya juga akan ditinggal nantinya kan. Benar. Dan udah bener sebenarnya harus total ya, nggak cuman Islam doang gitu kan, bener-bener harus udah dijalanin, bener-bener Qurannya dibaca, dijalanin. Quran tuh bukan cuma dibaca doang, tapi dipahami, dijalani, diterapkan dalam kehidupan kita. Seharusnya kayak gitu sih. Ya kita juga semua masih mencoba ya, harus sesuai hijrah syariat kan, ya. Hijrah itu kan perjalanan yang kita tahu nanti hasilnya pada saat kita udah meninggal nanti. Sampai saat ini belum tentu aku yang berhijab panjang begini hijrahnya udah benar. Kita nggak pernah tahu di depan seperti apa. Makanya kita harus selalu berdoa semoga hijrah kita tuh dilindungi. Semoga kita bisa hijrah, kita bisa membawa kita ke surga nantinya. Bener tanpa hisab. Amin. Mudah-mudahan aku juga ya Mbak. Amin. Terus Mbak Dea kan sekarang kan berarti masih aktif ikut kajian-kajian nih. Itu di mana aja Mbak? Kalau dulu aku tuh punya kelas namanya The Living Quran. Jadi kita tuh lebih kayak ke modul gitu belajar Qurannya. Terus yang kita bahas itu ayat itu ternyata dalam setiap ayat itu kita tuh maknanya tuh dalam banget gitu Quran gitu kan. Jadi lebih ke situ. Kita pakai mentor juga, cuman karena sekarang corona jadi kita nggak temu muka ya, paling Zoom meeting aja. Terus ya banyak bergaul sama orang-orang yang soleha juga ya, maksudnya yang lebih banyak ilmunya, banyak bertanya kayak gitu. Tapi Mbak masih untuk teman-teman yang biasa ya, yang belum berhijrah gitu, itu masih keep kontak, masih keep silaturahim ya. Masih ya, kita nggak bisa menilai bahwa mereka nggak pakai hijab, kita lebih baik daripada mereka, kita nggak pernah tahu gitu kan. Semua itu kan hak prerogatif Allah ya, ngejudge kayak gitu ya. Hak yang menilai, kita nggak punya hak untuk menilai ciptaannya Allah. Kita cuman berhak untuk beribadah, menjalankan perintah Allah, tapi yang menilai itu cuma hak Allah, bukan hak kita. Tapi kadang-kadang kan Mbak nih yang baru-baru hijrah nih biasanya gitu kan, merasa
bukan, mungkin mereka tidak merasa seperti itu, tapi kadang-kadang dari sikapnya sehari-hari tuh terimplementasikan gitu, bahwa mereka kayak ngerasa lebih baik gitu buat orang-orang yang, apalagi kalau aku nih, aku baru banget hijrah juga gitu, ngelihat orang-orang yang baru hijrah yang lain gitu kayak ngerasa Justru lebih hati-hati ilmunya loh tuh sebenarnya gimana kayak tuh gitu Mbak? ya. Itu yang kita mesti jaga. Kita merasa lebih baik itu sebenarnya Allah paling marah loh. Allah nggak suka. Allah nggak suka sama orang yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya paling benar padahal dia belum tentu benar gitu kan ya. Tetap aja kita harus apa ya, tawadu. Kita nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Gitu. Jadi harus banyak-banyak introspeksi juga ya Mbak. Iya, harus banyak-banyak introspeksi. Memang hidup ini kan memang banyak banget godaannya, tempatnya ya, godaan, tempatnya cobaan dan lain-lain gitu. Dunia kan. Ya tuh ya. Dunia ini tempatnya. Ampun. Tapi Mbak Dea sekarang selain kajian apa aja nih aktivitasnya? Aku masih nyanyi juga. Masih ya? Aku nyanyi. Off air ya, Mbak? Off air. Kan acara TV juga masih ada, cuman nggak sebanyak dulu ya. Mbak Dea juga pilih-pilih soalnya ya. Wadahnya sih sekarang nggak ada untuk musik pop itu, kayaknya sekarang udah semuanya industrinya udah berubah ya. Tapi nggak masalah, kita walaupun nggak off air di TV kan, kita masih punya sarana kayak channel YouTube ini kan. Bener. Akhirnya Sobat Nyasus bisa ngeliat Mbak Dea di sini juga gitu kan, di Asia Live. Bener-bener ya, subhanallah. Masih bisa lah disalurkan. Nyanyi off air juga masih, alhamdulillah. Terus aku juga punya grup religi. Ini nyanyi juga Mbak? Nyanyi juga, namanya Kamila. Aku bareng sama Tika Ramlan, Titu, sama Sinta Tanjung. Nanti aku kasih di video klip. Boleh. Nanti Ojan ya di-insert ya. Udah ada singlenya juga. Udah ada. Bisa didengerin di mana Mbak? Di YouTube ada. Di YouTube ada ya. Cari aja Dunia Sementara Akhirat Selamanya Kamila. Sebenarnya kita waktu itu udah mau rekaman single kedua untuk Ramadan kemarin, cuman berhubung corona nggak bisa ya. Kita nggak bisa rekaman, ya udahlah kita akhirnya vakum dulu gitu. Itu Mbak Tika juga ini ya, hijrah juga ya bareng? Iya. Cuman dia duluan aku sih, cuman dia juga udah hijrah banget juga. Duluan aku pakai hijab, cuman dia sekarang juga udah benar-benar hijrah. Jadi kita benar-benar nyanyi untuk ibadah lah. Kalau bedanya kita nyanyi religi sama nyanyi pop tuh, nyanyi biasa. Bedanya gimana sih Mbak? Iya. Rasanya gimana rasanya? Nih, kalau kita nyanyi untuk menghibur manusia, ya kita menghibur pada saat itu, bikin orang senang. Tapi kalau kita nyanyi lagu religi, itu kita harus bawa dalam kehidupan kita, bukan saat itu doang di panggung kita nyanyi lagu itu. Karena kita apa? Kita membawa nama Allah, kita nyebutin nama Rasul di situ. Kita bercerita tentang kebaikan. Itu yang harus kita bawa, bukan hanya karena kita nyanyinya untuk Allah. Untuk Allah, kita nyebutin nama Allah, kita nyebut nama Rasul ya. Setelah kita turun dari panggung, itu harus kita tetap dibawa gitu, bukan diterapkan ya. Diterapkan. Nah, kalau kita nyanyi menghibur kan bisa senang-senang pulang udah dadah, udah kan. Cuman kalau nyanyi religi kita harus benar-benar harus diterapkan di kehidupan kita sehari-hari juga. Beda orientasi ya Mbak? Beda, dan cara nyanyi kita juga beda sih. Beda. Kalau pop mah ada centil-centilnya gitu ya, masih ya. Enggak, di hati juga beda. Hati kita tuh lebih kayak, kalau nyanyi religi tuh kayak kepuasannya gitu. Beda ya Mbak? Harunya tuh beda. Kayak harunya ya, kita gimana sih kita nyanyi buat Allah gitu. Kita nyebutin nama Allah. Sering-sering kita nyebutin kebaikan. Sekalian gitu. Ini gak sih Mbak, ada unsur dakwah juga gak sih di lagu? Iya, memang Kamila ada unsur dakwahnya kan. Salah satu dari personil Kamila itu kan istrinya Ustadz Zaki Mirza. Jadi kita bagi tugas. Jadi kita selalu menyelipkan dakwah di setiap performance kita juga. Ya mudah-mudahan emang bermanfaat, berkah ya Mbak ya, berfaedah gitu. Amin. Ya, makanya Sobat Nyasus nanti juga dengerin ya tuh lagunya Mbak Dea, Mbak Tika sama Mbak Sinta ya. Namanya Kamila. Terus apa lagi nih selain kajian, terus masih nyanyi juga? Ngurusin anak. Pastilah ya. Aku sekarang Melodi ya. Umur berapa sih Mbak? Sekarang udah masuk SMA. Nanti September nanti 15 tahun. Udah besar ya. Terus aku juga mulai mencoba untuk bisnis. Bisnis. Aku lagi bikin kayak minuman franchise gitu. Jadi, apa nih Mbak brandnya?
namanya Tamagotchi. Tamagotchi. Konsepnya tuh kayak komik gitu, tapi komiknya lebih girly gitu. Anime gitu kali ya. Gitu. Terus minumannya sehat, jadi kita tuh semuanya bahannya sehat, dari susu, terus ada pudingnya juga. Terus aku sih di sini lebih gini loh, aku ngerasain dampak dari COVID ini, kita jadi banyak yang kehilangan pekerjaan. Bener banget. Termasuk salah satunya aku nih, kan nggak boleh lagi berkerumun, ngumpul-ngumpul udah nggak boleh. Jadi aku benar-benar nyanyi juga berarti nggak sama sekali sejak bulan Maret, dan banyak yang dibatalin. Padahal schedule ada ya nih Maret. Terus aku juga ada schedule untuk dakwah juga ada kan, untuk apa kayak tablik akbar juga beberapa kota itu juga batal semua. Terus ya udah aku bikin franchise ini salah satunya untuk membuka lapangan kerja juga buat mereka yang kehilangan pekerjaan selama pandemi dengan modal ini. Yang murah tapi udah bisa berjualan. Modelannya franchise ya Mbak ya? Franchise. Tamagotchi. Itu minumannya berupa apa tadi? Jadi macam-macam ya. Jadi kita ada banana milk, tapi ciri khas kita pakai puding. Pudingnya itu benar-benar homemade, bikin sendiri pudingnya, kita bikin sendiri. Terus ya pokoknya udah kalah deh sama minuman mall. Udah rilis belum? Insya Allah ini lagi masih banyak revisi ya. Kayak kemarin aku banyak revisi karena kan di situ kasih animenya yang Naruto apa aku ngomong kayak gitu. Masih belum pas ya desainnya ya. Desainnya masih belum pas, cuman ya masih direvisi ya. Insya Allah sesegera mungkin lah. Terus kita balik lagi nih ke perjalanan hijrah Mbak Dea ya. Suka dukanya itu gimana sih Mbak, strugglingnya nih, apa aja yang dialamin gitu selama perjalanan hijrah, yang paling diingat aja sih kira-kira apa aja sih? Apa nih yang paling momennya? Hijrah itu ternyata yang kadang bikin aku menangis tuh bukan menangis sedih, tapi aku menangis bahagia. Karena aku merasa ya Allah, ternyata Allah tuh baik banget. Dan kenapa aku baru sekarang sadar bahwa Allah tuh baik. Dari setiap apapun yang Allah kasih ke aku itu semuanya karena Allah sayang sama aku. Yang aku rasain sih itu sih, aku nggak ngerasain dukanya karena justru pada saat aku hijrah pertolongan Allah tuh bertubi-tubi banget ke aku. Yang akunya sebelum hijrah banyak downnya, banyak up and down hidup aku, banyak susahnya, banyak sedihnya. Tapi pada saat aku hijrah, emang sih aku ngalamin sedih, maksudnya aku tiba-tiba ngalamin susah. Mana kita hidup pasti ada ya, ada senang, ada susah. Pada saat aku susah, pertolongan Allah tuh cepet banget, dan itu aku ngerasain banget gitu, ngerasain pertolongannya sesegera mungkin Allah nolong aku gitu loh. Dan lebih gampang deal ya dengan apa ya, duka itu sendiri gitu ya nggak sih? Iya, lebih gampang lebih gampang berdamai dengan duka itu sendiri. Karena apapun sebenarnya, semua yang terjadi di hidup ini sebenarnya kita kok yang bikin susah, bukan Allah. Allah nggak pernah bikin kita susah, kita sendiri yang bikin diri kita susah dengan apa yang kita alamin dalam hidup kita gitu. Ya aku nangis dalam sholat aku bukan karena aku sedih, tapi karena aku ngerasa ya Allah tuh baik banget. Allah tuh kenapa aku baru sadar sekarang, kenapa dulu aku nggak pernah sadar Allah sebaik ini sama aku. Maksudnya kita tahu Allah baik, cuman aku benar-benar merasakan kebaikan Allah tuh, kasih sayangnya Allah pada saat aku hijrah. Kalau omongan orang sekitar atau netizen nih yang paling nyakitin, alhamdulillah hijrah Mbak Dea pernah ada sih? Alhamdulillah netizen semuanya mendukung, support ya perjalanan hijrah aku gitu ya. Belum ada sih yang jangan sampai ada lah ya, jangan sampai ada. Semuanya sih justru mendukung, justru makin banyak yang senang. Ya teman-teman dan keluarga semua support aku sih untuk hijrah. Jadi aku nggak mau bilang bahwa aku punya suka duka di hijrah, perjalanan hijrah. Justru dukanya udah hilang semua karena hijrah itu dukanya hilang jadinya gitu. Justru sejak aku hijrah aku nggak pernah duka. Insya Allah aku di pertolongan Allah selalu ada. Lebih tenang menjalani hidup. Derajat aku lebih diangkat gitu loh. Misalnya yang aku kemarin, aku sebenarnya sebagai orang tua tunggal, aku sering nggak pede, terutama pada saat masuk sekolah anak kan, itu kan lingkungannya baru dan biasanya kan ada kalau itu kan orang tuanya lengkap gitu kan.
dulu sebelum aku hijrah aku tuh sering nangis gitu lah, aku sering nangis, ih aku malu, ih yang lain dianterin sama suami istri gitu Iya. kan. Dan ini gak sih Mbak, Dan aku takut Odi paradigma janda iya, gitu kan itu di Indonesia tuh. Iya gak aku sih? masih ada ya kayak gitu, maksudnya ngerasa nggak dihargain sebagai janda. Bener ya. Itu beban buat aku pada saat itu. Tapi pada saat kemarin aku masuk SMA, anak aku, terus aku dipercaya untuk speech, untuk ngasih kata sambutan mewakili 300 orang tua murid. Pada saat aku di atas panggung berdiri di situ kan, sebelumnya kan aku di WhatsApp sama pihak sekolah bahwa Bu, kamu dari pihak sekolah mau mengundang bapaknya Melody untuknya. Terus aku bilang maaf Pak, Bu, saya bukan bapaknya, saya ibunya dan saya orang tua tunggal gitu kan. Terus katanya pihak sekolah ya udah nggak apa-apa. Terus aku dipercaya pada saat aku berdiri di situ samping anak aku bilang gini, ada banyak cara Allah untuk menaikkan derajat aku gitu kan. Dan dulu aku ngerasa apa sih lu janda, nggak punya suami, lu harus punya anak gitu kan. Yang paradigma yang selalu aku lawan bahwa nih aku nih nggak kayak gitu loh. Tapi pada saat ini Allah tuh angkat derajat aku harus single parent dan aku dikasih kehormatan untuk ngasih kata sambutan. Aku berdiri dan aku di samping anak aku di situ. Itulah cara, maksudnya Allah tuh ada banyak cara Allah untuk mengangkat derajat kita gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri di mata manusia ya, karena benar. Jangan pernah merasa rendah diri. Bener. Pokoknya ya kita itu makhluk Allah dan Allah punya cara untuk menutupi aib kita. Allah punya banyak cara untuk mengangkat derajat kita dengan cara apapun. Tinggal kitanya gimana menjemput hidayah ya, kan? Mendekatkan diri sama Allah. Iya, dan gitu. Tentunya kita juga harus menjaga diri kita lah. Kita harus bikin diri kita berharga. Jangan ya oke lah orang bilang janda seperti ini, kita harus membuktikan bahwa janda itu tidak seperti itu. Benar. Masih bisa survive gitu. Ada Allah gitu. Dan nggak selalu capnya buruk gitu ya ternyata ya gitu. Iya. Wow. Lalu untuk perjalanan Mbak Dea hijrah ini, siapa sih yang paling banget influence-nya tuh paling ini banget deh, paling kena banget di hati Mbak Dea gitu untuk hijrah? Itu siapa? Temen mungkin atau keluarga? Enggak sih, sebenarnya aku hijrah ini ya memang karena panggilan hati aku. Dan aku udah ngerasa butuh banget untuk makin dekat sama Allah gitu loh. Ya seperti tadi cobaan hidup itu yang sakit yang aku alami, jatuh bangunnya aku, terus kesedihan aku, itu yang membawa aku tuh bentuk kasih sayang Allah biar aku hijrah. Jadi itulah yang membuat aku menguatkan aku untuk hijrah. Itulah alasan terbesar aku untuk hijrah. Dan sekarang aku berada di lingkungan yang orang-orang yang menjaga hijrah aku juga sih. Tapi pernah gak sih Mbak di tingkat keimanan tertentu Mbak Dea nih gitu, ada gak sih kepikiran, aduh gue lagi sedih, gue lagi ribet gitu kan, pengen ninggalin hijrah itu gitu? Enggak. Pengen gue lepas lagi aja? Enggak, alhamdulillah enggak. Sekarang aku udah nyaman banget dengan seperti ini. Sama sekali Mbak? Enggak ada keinginan sama sekali. Justru aku kalau nggak pakai hijab ngerasa diri aku aneh gitu. Malah nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Karena ya gimana ya, lingkungan aku juga udah seperti itu. Lingkungan aku tuh udah pakai yang jilbabnya udah syar'i gitu. Sebenarnya aku pakai syar'i sih sebenarnya bukan karena aku mau syar'i. Tapi lucu loh. Iya sih, emang aku juga pingin nggak mau bikin ini clothing line gitu. Nanti. Oh jangan-jangan udah nih. belum kepikir. Aku sih belum kepikir sama gitu. Ini kan teman-teman orang berpikir syar'i itu ribetnya, enggak lah, maksudnya syar'i ternyata aku yang pendek ini juga bisa pakai syar'i. Iya kan? Terus syar'i itu kenapa aku pakai syar'i? Sebenarnya bukan, aku juga kadang pakai baju hijab modern yang lilit. Cuman syar'i itu lebih simpel sebenarnya. Orang bilang ribet kepanjangan, sebenarnya itu lebih simpel. Karena aku lebih banyak di luaran kan, di luar rumah jauh di Bekasi. Jadi kalau ada acara kita lebih banyak di jalan gitu kan. Dengan syar'i aku tuh nggak perlu bawa mukena kemana-mana, sholat tinggal gini aja bener ya, bener, gitu. Dan kita tuh lebih anggun juga sih kelihatannya. Pakai syar'i. Tapi bener-bener sama sekali. Misal kangen ya sih masa-masa dulu waktu sebelum pakai hijab gitu? Enggak sih. Justru Jadi aku sekarang suka malu ngeliat diri aku sendiri. Kan aku masih ada foto-foto aku yang tanpa hijab dulu kan di ini. Aduh,
tuh gimana ngilanginnya udah. Iya, tapi Mbak Dea ada usaha nggak buat apa gimana ya namanya nggak bisa, udah di publik ya. Istighfar aja lah banyak-banyak. Ya Allah. Istighfar. Tapi beneran deh, agak kaget sih aku waktu denger Mbak Dea berhijab, wah gitu kan. Iya, malah banyak yang nggak ngeh baru padahal aku udah 5 tahunan gitu pakai, udah mau 5 tahun pakai. Iya kan. Tapi apa sih perbedaan paling signifikan dari dulu Mbak Dea sebelum berhijab sama sekarang, selain pakaian ya, selain penampilan, perbedaan yang signifikan yang dirasakan tuh apa sih? Perubahan dalam diri sendiri. Perubahan dalam diri sendiri udah nggak pingin tampil lebih cantik sih. Oke. Kalau dulu kan, ada perawatan apa nih, harus perawatan ini. Dandan harus begini. Rambut harus ada begini. tren apa harus diikutin gitu. Tapi setelah aku pakai hijab ya udah cukup lah. Maksudnya dandan juga nggak perlu terlalu lebay lagi gitu kan. Nggak perlu ya dandan nggak apa-apa, tapi udah nggak terlalu secukupnya aja gitu. Tapi nggak dandan juga cantik. Ini dandan begini aja juga cantik aja. Iya tapi nggak kayak dulu tuh terlalu banyak memikirkan penampilan. Cuman sekarang setelah pakai hijab ya yang Allah kan nggak melihat wajah kita. Bener. Allah nggak pernah ngeliat penampilan kita, nggak ngeliat harta kita, tapi ya perbuatan kita, ibadah kita. Ya lebih ke situ sih. Ketakwaan kita ya. Iya, ketakwaan kita sama Allah. Tapi dulu sedown itu ya Mbak. Sedown itu ya. Apa ya? Sedown itu sampai iya, down banget. Down sampai udah komplain sama Allah kan, itu udah down banget. Sempet nyalain Allah itu, ya Allah itu aku. Ya semoga Allah ngampunin aku ya. Amin. Dulu, karena aku sampai taraf apa sih Mbak, menyalahkan Allahnya tuh sampai gimana gitu? Iya, karena aku banyak banget cobaan hidup aku yang aku alami pada saat itu kan, dari perceraian aku. Terus mohon maaf yang sampai rame banget gitu kan terus, waktu itu ya. Aku menghadapi waktu Odi kecil kan, Odi sempat ada masalah dengan kesehatannya. Itu aku sendiri terus harus ngelawan orang banyak gitu kan. Terus pada saat aku menikah gagal lagi di pernikahan kedua itu kan, itu udah down banget. Maksudnya kayak udah, ini aku salah apa ya, perasaan aku dulu nggak bandel-bandel amat waktu aku gadis. Istilahnya hidup aku tuh memang lempeng-lempeng aja sih sebenarnya. Aku tuh hidup cuman kerja, bukan kalau zaman dulu orang begaul gitu. Aku tuh udah cari uang dari aku masih SMP. Aku udah nyanyi gitu kan. Itu dari SMP ya? Dari SMP aku udah nyanyi di acara wedding, jadi wedding singer. Oke. Jadi pada saat orang malam minggu pada pacaran, aku malam minggu SMP nyanyi. Jadi aku telat pacarannya juga kan. Terus pada saat aku udah jadi artis penyanyi, aku juga nggak ngikutin pergaulan yang hedon gitu. Enggak, aku ya nyanyi, memang aku nyanyi di kafe, di klub dan lain-lain, tempat gaul. Tapi habis kerja ya aku pulang nyanyi, bukan yang begaul yang aneh, tapi aku bilang, aku salah apa? Aku tuh di mana salah aku sampai kayak aku mikirnya tuh udah baik gitu ya, aku udah ternyata salahnya adalah aku terlalu memikirkan dunia terus, pikirin karir, pingin karir lebih naik lagi, pingin punya penghasilan lebih banyak, pingin sukses, sampai aku lupa bahwa itu bukan milik aku semuanya. Makanya Allah ambil semua. Allah bikin aku gagal rumah tangga aku, Allah bikin aku kehilangan anak aku, Allah nyoba aku di sini biar Allah bilang, hey ayo dong, kamu tuh hidup tuh nggak cuma di dunia aja, kamu nanti nih hidup nanti Allah nyelamatin aku dari apa ya, dari angan-angan aku yang cuma mikirin dunia. Ayo dong, di sini nih ada akhirat yang lebih kekal. Jadi dikasihlah aku cobaan yang bikin aku terpuruk, udah bukan terpuruk lagi, nyusruk banget ya, dibikin nyusruk sampai akhirnya aku bangun lagi. Allah bantu aku bangun lagi, bangkit lagi, dan alhamdulillah bisa. Dan proses bangkitnya Mbak Dea itu berbarengan dengan hijrah itu ya? Iya, dan cepet banget alhamdulillah. Iya alhamdulillah ya. Aku karena orang-orang biasanya kan dikasihnya waktu lama tuh, sampai belasan tahun gitu kan untuk hijrah yang bener gitu kan. Dan aku merasa nggak terlalu berlarut-larut sih. Maksudnya pertolongan Allah tuh selalu cepat untuk aku gitu datang. Jadi sebenarnya orang hijrah itu apa sih Mbak yang dirubah, mindset ya berarti ya, mindset dan orientasi atau gimana tuh Mbak? Jadi hijrah itu kan perjalanan ya, perjalanan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jadi menurut aku hijrah bukan cuman tutup
aurat, jilbab, bukan cuma itu. Hijrah itu perjalanan nih, gimana kita dari misalkan dari nistanya kita, misalkan kita lupa sama Allah, nggak sholat dan lain-lain, sampai Allah giring kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hijrah itu perjalanan kita untuk pulang nanti kepada Allah. Disitulah nanti hasilnya baru kita lihat nanti, hasil hijrah kita seperti apa. Di situ mengikutilah mindset kita juga jadi berubah gitu ya. Terus orientasi kita juga jadi berubah, jadi dari yang tadinya dunia ke duniaan jadi ke akhirat ya Mbak ya. Lebih memperbaiki diri sih, bukan mikirnya kalau mikir akhirat kan mikirnya nanti mati ntar apa enggak sih. Kita tetap juga harus berusaha di dunia, tetap harus. Itu kan ibadah kita ya. Balance ya. Kita berusaha di dunia, tapi kita enggak apa-apa tuh dunia. Misalkan aku pengen begini, aku pengen jadi banyak gak puasnya ya. Kita harus lebih banyak berpuas diri dengan apa yang udah kita miliki gitu. Bener-bener deh, super banget. Tapi prinsipnya Mbak Dea sendiri dari dulu yang ditanamin di hati tuh apa sih? Aku gak pernah mau mengasihani diri aku. Hal yang paling aku gak pernah tanamkan dalam hidup aku adalah mengasihani diri. Misalkan, duh kok aku sedih banget ya begini, kok aku begini ya, kok kurang. Itu bikin kita makin down. Oke lah, hidup kita tuh emang ada naik turunnya. Kita hadapin aja, kita harus kuat dong. Karena masalah kita sendiri yang buat kan. Benar. Terus apapun masalah kita, nggak mungkin lah nggak ada jalan keluarnya. Itu kan janji Allah gitu kan. Bener. Itu prinsip hidup aku nggak mau mengasihani diri aku. Seterpuruk-terpuruknya aku nggak pernah mau mengeluh sama manusia. Sampai misalkan aku lagi terpuruk sampai down banget, aku nggak pernah mau orang tahu bahwa aku tuh susah atau aku seperti apa. Nggak mau jadi bahan kasihan orang juga gitu ya Mbak. Mengasihani diri sendiri aja nggak mau, gimana untuk untuk lebih kasihan sama orang, jangan sampai kayak gitu. Gimana sih Mbak cara konsisten nih untuk istiqomah berhijrah tuh? Mungkin bisa di-share nih ke Sobat Ngasus nih, masuk aku juga. Ya hijrah itu biar istiqomah ya memang niatnya udah untuk niat kita adalah untuk memperbaiki diri kan. Yang misalnya ya tetap dijaga, biar kita jaga istiqomah ya pertama lingkungan kita juga mesti lingkungan yang menjaga hijrah kita gitu. Jangan kita udah berhijrah kita mainnya sama yang belum hijrah ya, kita jadi aneh kan. Bener. Misalnya ke lingkungan kita yang misalkan ya maaf ya masih ngerokok, apa atau bagaimana, maksudnya aku nggak gainin, misalnya yang belum hijrah lah, yang pikirannya fokusnya dunia, fokusnya hura-hura, kita akan aneh berada di lingkungan itu ya. Kita mesti pintar-pintar memilih lingkungan yang benar-benar satu visi sama kita, yang kita pengen hijrah, kita pengen jadi lebih baik. Dari situlah kita akan saling mendukung kan untuk hijrah, untuk jadi lebih baik. Jadi saling kasih sharing informasi tentang ya sharingnya juga tentang yang isinya tentang kebaikan kayak gitu. Terus rajin-rajin lah ikut kajian. Dan kalaupun nggak sempat datang ke kajian, di YouTube juga banyak kan, ada kajian banyaklah belajar. Pokoknya harus dicari ilmu tiap hari ya. Dicari ilmunya. Jangan cuman Islam sekedar Islam ya. Iya, jangan cuman, terus ibadahnya juga ditambah. Jangan cuman misalkan udah cukup sholat, puasa, Ramadan udah cukup, naik haji. Sebenarnya banyak puasa kita kan pingin istilah gini, kalau kita nyari muka sama manusia aja kita cari muka, untuk pekerjaan sama bos kita suka cari muka, masa sih sama Allah kita nggak cari muka? Bener. Cari mukanya sama dengan pencipta apa? Kita ya. Sama pencipta kita bikin Allah senang dengan kita beribadah. Misalkan puasanya ditambah, sholatnya juga ditambah lagi. Aku juga masih dalam proses sih, dan itu pun butuh lingkungan yang untuk saling menguatkan gitu. Yang sister villa ya kalau kata sekarang mah gitu ya. Sister villa. Ini mudah-mudahan kita sister villa juga. Amin. Amin ya Allah. Iya, senang banget deh ngobrol sama Mbak Dea nih. Thank you banget nih Mbak Dea ya udah mampir ke Asia Live. Terima kasih Asia Live. Untuk Sobat Ngasus dimanapun kalian berada, terima kasih udah nontonin kita ngobrol. Dan mudah-mudahan ada manfaat dan berkah yang diambil dari obrolan aku sama Mbak Dea hari ini. Dan pokoknya tetap ya mampir ke channel Asia Live Entertainment, ditonton videonya, jangan di skip, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga, kritik saran ditunggu juga, jangan lupa di share.
mudah-mudahan Sobat Ngasus semua juga bisa istiqomah dalam berhijrah ya Mbak Dea. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Nanti Mbak Dea kalau misal ngobrol lagi mau ya mampir ke sini ya. Boleh di dong. di program-program lain mungkin ya. Siap. Oke deh. Thank you all and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak